Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kelanjutan materi tentang keseimbangan pasar. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang keseimbangan pasar dengan terlebih dahulu menyampaikan terkait dengan fungsi demand dan fungsi supply secara terpisah dan menggabungkannya menjadi kesatuan untuk pembahasan terkait dengan keseimbangan pasar, maka video kali ini akan menyampaikan terkait dengan bagaimana dampak adanya pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, ya. Jadi saya review sebentar. Keseimbangan pasar itu akan bisa terjadi jika antara demand itu sama dengan supply, ya. Ketika kita aplikasikan dalam persamaan linear, maka quantity demand itu harus sama dengan quantity supply, atau harga permintaan itu harus sama dengan harga penawarannya. Jadi di sini di kotak yang biru ini merupakan keseimbangan pasar di mana before or after tax and subsidi itu harus dalam kondisi seimbang. Oke, selanjutnya ketika ada variabel baru dalam pembahasan demand dan supply, maka keseimbangan itu akan berubah, ya. Melalui apa, gitu ya? Ketika kita memasukkan pajak dan subsidi sebagai variabel yang nanti akan masuk ke dalam pembahasan demand dan supply, maka kedua variabel ini, yakni pajak dan subsidi, akan secara langsung mempengaruhi fungsi dari penawaran. Jadi ya, saya ulangi, jadi pajak dan subsidi itu akan secara langsung mempengaruhi fungsi dari penawaran. Artinya apakah nanti pajak ataupun subsidi, ya, ketika ingin membuat keseimbangan pasarnya, maka fungsi penawarannya harus disesuaikan terlebih dahulu, baru nanti dicari keseimbangan antara demand dan supply setelah pajak dan subsidi. Kalau di sini di kurva ini, gitu ya, fungsi permintaan itu ditunjukkan dengan garis warna biru, kemudian inisial untuk fungsi penawaran itu ditunjukkan dengan garis warna hijau yang ada di tengah. Kemudian untuk penawaran setelah pajak itu ditunjukkan dengan garis warna hijau juga, tapi yang ada subscriptnya T, gitu ya. Jadi supply after tax. Kemudian yang bawah sendiri yang warna hijau itu adalah supply setelah subsidi. Konsekuensi dari adanya pajak dan subsidi itu nanti akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Untuk pajak sendiri, ketika diperlakukan pajak terhadap barang-barang, gitu ya, maka harga keseimbangan itu akan mengalami kenaikan, di mana implikasinya akan mempengaruhi jumlah barang keseimbangan itu akan berkurang, ya, dibandingkan sebelum adanya pajak. Kemudian hal yang sebaliknya itu terjadi pada subsidi. Ketika terjadi pemberian subsidi oleh pemerintah untuk barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka harga dari barang tersebut yang diberikan subsidi itu akan menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Sehingga dalam kondisi keseimbangan, jumlah barang yang diminta ataupun jumlah barang pada kondisi keseimbangan itu akan lebih banyak karena harga yang ditawarkan atau harga keseimbangan itu lebih rendah, ya. Oke, itu secara teoritis bagaimana dampak dari adanya pajak dan subsidi terhadap keseimbangan. Oke, mari kita lanjutkan dengan masing-masing secara spesifik, gitu ya, untuk pajak dan subsidi. Di sini pajak, gitu ya, itu akan punya konsekuensi untuk menambah biaya yang harus ditanggung oleh produsen ataupun konsumen sehingga harganya naik, ya. Kemudian untuk pajak dan subsidi yang akan kita bahas itu terdiri dari dua macam. Ada pajak per unit dan juga ada pajak persentase. Kalau pajak per unit, maka dia, ya, besarnya pajak ini akan secara langsung mempengaruhi besarnya konstanta,
gitu ya, ataupun nilai A di sini. Jadi kalau saya tulis pajak itu adalah T kecil, maka untuk supply itu T akan menambah konstanta A-nya gitu ya, tanpa merubah slope dari fungsi penawarannya. Kemudian untuk pajak prosentase itu berarti pajak yang dikenakan berdasarkan prosentase harga dari barang tersebut. Jadi di sini ada PTP, artinya ada harga penawaran setelah pajak prosentase. Itu kita bisa tuliskan A plus BQ ditambah dengan TP. T-nya adalah pajak, kemudian P-nya adalah harga. Jadi pajak prosentase terhadap harga. Maka karena TP di sini mengandung variabel P gitu ya, maka kita geser ke sebelah kiri sehingga kita dapatkan P min TP sama dengan A plus BQ. Sehingga untuk fungsi supply akhirnya setelah adanya pajak prosentase itu adalah P sama dengan A plus BQ dibagi dengan 1 min T. Artinya di sini adalah bahwa ketika A dan B itu tetapi gitu ya, pembaginya itu semakin kecil, maka yang terjadi adalah harganya itu akan semakin tinggi ataupun semakin besar. Ya. Itu konsekuensi dari adanya pengenaan pajak prosentase terhadap supply-nya. Jadi otomatis konstanta dan juga slope-nya itu akan berubah nilainya. Oke, kita coba lari ke contoh untuk menentukan dampak dari adanya keseimbangan pasar setelah adanya pajak ya, baik pajak per unit dan juga pajak prosentase. Jadi ada fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran masing-masing 15 min Q dan masing P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jadi mana yang fungsi penawaran? Yang fungsi penawaran terlihat di bagian yang bawah ya, yang ada tik hijau ya, ditandai dengan koefisien dari B-nya itu positif ya, hubungan antara Q dan P positif. Kemudian dikenakan pajak sebesar 3 per unit dan juga pajak prosentase sebesar 25% ya. Pertanyaannya adalah harga dan juga jumlah pada kondisi keseimbangannya bagaimana gitu ya, atau berapa. Maka kita terlebih dahulu menuliskan keseimbangan ya, keseimbangan pasar itu adalah PD sama dengan PS. Kemudian sebelum memasukkan ke dalam keseimbangan ini, maka yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah fungsi supply setelah pajaknya. Jadi karena pajak per unitnya ada 3, maka kita bisa langsung masukkan ke dalam fungsi penawarannya. Jadi 3 plus 0,5 Q plus 3. Jadi fungsi penawaran yang baru setelah pajak per unit adalah P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Keseimbangannya kita dapatkan, permintaannya ada 15 min Q, kemudian penawaran yang baru ada 6 plus 0,5 Q. Hasil akhirnya kita dapatkan Q-nya sama dengan 6 dan P-nya kita substitusikan, ketika Q sama dengan 6 maka P-nya sama dengan 9 ya. Jadi itu bagaimana dampak dari adanya kenaikan pajak per unit ya sebesar 3 terhadap keseimbangan pasarnya. Di pembahasan sebelumnya dengan persamaan yang sama ya, 15 min Q kemudian 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q, itu sebelum pajak hasil Q-nya adalah 8 dan P-nya sama dengan 7. Maka setelah pajak ada perubahan dari Q sama dengan 8 menjadi 6, berarti jumlah keseimbangannya berkurang dari 8 menjadi 6. Berarti kemudian P-nya itu naik dari 7 menjadi 9 ya. Kalau kita gambarkan untuk grafiknya, kondisi keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, itu terlihat bahwa yang garis warna biru gitu ya, yang bawah, yang ini gitu ya, ini adalah kondisi keseimbangan sebelum adanya pajak per unit ya. Jadi masing-masing 8,7. Kemudian setelah adanya pajak per unit sebesar 3, itu kondisi keseimbangannya dicapai ketika Q-nya itu 6 dan P-nya sama dengan 9 ya. Kita lihat bahwa di sini dengan harga yang lebih tinggi, jumlah barang pada kondisi keseimbangan itu berkurang ya. Oke,
Itu adalah dampak dari adanya pajak per unit. Kemudian kita bergeser untuk pajak prosentase. Tadi dikenakan pajak prosentase sebesar 25% dari apa? Dari harga. Sehingga saya bisa tuliskan untuk supply yang baru itu sama dengan P sama dengan 3 plus 0,5 Q ditambah dengan 25% berarti 0,25. Dari apa? Dari harga. Kita selesaikan nih yang ada P-nya. Jadi P kurangi 0,25 P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Hasil akhirnya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q per 0,75. Kemudian kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan P sama dengan 4 plus 0,67 Q. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan keseimbangan. PD sama dengan P setelah pajak prosentase. Jadi 15 min Q sama dengan 4 plus 0,67 Q. Maka hasil Q-nya sama dengan 6,58. Dan kita bisa substitusikan ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran yang baru. Ya, sebesar 8,42. Jadi kalau tadi sebelum adanya pajak itu jumlah barang yang ada itu sama dengan 8 gitu ya. Kemudian setelah pajak persentase menjadi 6,58. Kemudian harganya awalnya adalah 7, sekarang menjadi 8,42. Ya, jadi ada jumlah barang pada kondisi keseimbangan turun sebesar 1,42. Kemudian untuk harganya itu naik sebesar 1,42 ya. Jadi itulah ilustrasi bagaimana kita menghitung dan menyelesaikan perhitungan antara kondisi keseimbangan sebelum adanya pajak dan setelah adanya pajak, baik itu per unit atau pajak prosentase ya. Itu yang kemudian nanti bisa kita hitung nih, berapa besarnya pajak yang kemudian ditanggung oleh konsumen atau berapa yang ditanggung oleh produsen. Jadi melalui persamaan ini gitu ya, maka kita bisa menghitung nih gitu ya, berapa besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen dan berapa yang ditanggung oleh produsen. Kita tuliskan sebagai TK itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen, itu sama dengan harga setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak. TK berarti harga setelah pajak itu sama dengan 9, kemudian sebelum pajak sama dengan 7. Berarti ada 2 ya, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Untuk pajak yang ditanggung oleh produsen berarti selisih antara pajak yang telah dibayar oleh konsumen dengan total pajak yang dikenakan. Sehingga 3 ya dikurangi 2 ya, berarti total pajaknya dikurangi dengan pajak yang telah dibayar oleh konsumen sama dengan 1. Ya, jadi masing-masing konsumen membayar 2 satuan, kemudian produsen membayar 1 satuan. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak yang diterima oleh pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan antara jumlah barang pada kondisi keseimbangan setelah pajak. Jadi QE aksen kali dengan T gitu ya, dikali dengan apa? Dikali dengan total pajak yang dikenakan. Jadi total pajak yang dikenakan adalah 6 dikalikan 3 berarti sama dengan 18 satuan. Jadi besarnya pajak yang diperoleh oleh pemerintah dari pengenaan pajak per unit sebesar 3 itu sebesar 18 satuan ya. Ya, itu adalah pembahasan kita tentang pajak dan juga bagaimana pajak itu akan berpengaruh terhadap keseimbangan ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah terkait dengan subsidi. Jadi subsidi itu adalah kondisi kebalikan dari adanya pajak. Kalau pajak itu menambah harga, maka subsidi itu adalah mengurangi harga. Jadi hal yang sama yang sudah saya jelaskan terkait dengan pajak itu kemudian bisa di backward gitu ya, ataupun di runut balik gitu ya, atau berkebalikan dengan apa yang saya sampaikan terhadap pajak tadi. Sehingga di sini kalau subsidi itu adalah S, maka harga penawaran setelah subsidi itu mengurangi gitu ya. Jadi A dikurangi S berarti konstantanya dikurangi S plus BQ. Jadi itu adalah penawaran yang baru setelah subsidi. Hal yang sama itu terjadi jika subsidi prosentase yang
dikenakan gitu ya. Jadi ini tinggal dibalik saja, SP itu berarti subsidi persentase, hasil akhirnya adalah A plus BQ dibagi dengan 1 plus S. Dengan A dan B yang sama, kemudian dibagi dengan nilai yang lebih besar gitu ya, karena 1 plus S kan ya, nilai yang lebih besar, maka otomatis nilai P-nya itu akan semakin kecil ya. Kemudian ada contoh di sini dengan fungsi yang sama, yakni P sama dengan 15 ben Q, kemudian P sama dengan 3 plus 0,5 Q, dikenakan subsidi sebesar 1,5 satuan gitu ya per unit, maka kita bisa dapatkan nih fungsi supply yang baru sama dengan 1,5 plus 0,5 Q, sehingga keseimbangan untuk Q-nya sama dengan 9, kemudian harganya sama dengan 6 ya. Jadi 15 min Q sama dengan 1,5 plus 0,5 Q, itu kita dapatkan nilai Q sama dengan 9 ya. Jadi dengan adanya pengenaan subsidi sebesar 1,5 per unit gitu ya, maka jumlah barang yang ada gitu ya dalam kondisi keseimbangan itu bertambah sebesar 1 unit, kemudian harganya itu turun sebesar 1 satuan ya. Sama halnya dengan pajak, tadi ada subsidi, ada pajak yang dibayar oleh konsumen, dan juga ada subsidi ada pajak yang diterima, yang dibayarkan oleh produsen. Hal yang sama kemudian bisa kita ilustrasikan untuk subsidi. Jadi ada subsidi yang kemudian melalui konsumen, yang didapatkan oleh konsumen, dan juga subsidi yang disampaikan kepada produsen. Untuk menghitungnya kita bisa tuliskan SK itu adalah subsidi kepada konsumen, itu PE berarti harga sebelum subsidi dikurangi dengan harga setelah subsidi. Jadi harganya sebelumnya adalah 7 dikurangi dengan 6 sama dengan 1. Berarti dari 1,5 itu kemudian subsidi diberikan konsumen sebesar 1. Kemudian yang diterima oleh produsen itu adalah total subsidi dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh konsumen. Jadi 1,5 kurangi 1 sama dengan 0,5. Yang terakhir adalah berapa besarnya subsidi yang harus disampaikan atau diberikan oleh pemerintah. Itu bisa kita dapatkan dengan menghitung antara jumlah keseimbangan atau jumlah kuantitas pada kondisi keseimbangan setelah subsidi dikalikan dengan total subsidinya. Jadi 9 kali 1,5 hasilnya adalah 13,5. Jadi pemerintah harus mengeluarkan uang sebesar 13,5 satuan ya. Itulah yang kemudian bisa kita pelajari ya, bagaimana dampak dari pajak dan subsidi terhadap keseimbangan, serta menghitung besarnya subsidi ataupun pajak yang ditanggung ataupun yang diterima oleh produsen dan konsumen, serta berapa banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diterima oleh pemerintah ya. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih. Kita akan lanjut di materi dan video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.